Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tema 3 pembelajaran 2. Ya, silakan anak-anak semua membuka buku temanya halaman 7. Buku tema 3 halaman 7 pembelajaran 2. Ya, sudah dibuka semua ya. Baik. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Ya, sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi ya. Di pembelajaran 1 kita sudah mempelajari tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi, sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Benny. Benny makan nasi sebagai makanan pokoknya. Nah, di sini ada poster ya, bijak menggunakan, merawat, memperindah. Ayo berdiskusi. Setiap hari, Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Diskusikan dengan kelompokmu. Apa ya, diskusi sendiri ya di rumah. Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Jelaskan. Ya, yang dilakukan adik Benny yakni sering tidak menghabiskan nasinya ya. Dalam artian adik Benny selalu membuang-buang nasi atau membuang-buang makanan. Kegiatan seperti ini merupakan kegiatan pemborosan. Dan ini tidak boleh dilakukan ya. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang belum bisa makan, yang tidak bisa makan. Sedangkan di sini kita boros ya. Kan kasihan seperti itu. Jadi kita tidak boleh melakukan kegiatan pemborosan. Nomor 2, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Yang dilakukan Benny adalah mengambil secukupnya dan menghabiskan makanan yang ia ambil. Nomor 3, manakah yang menurutmu telah... Nomor 4, ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Yang dirugikan adalah seluruh anggota keluarganya. Ya. Karena bisa saja nasi yang dia ambil dimakan oleh anggota keluarga yang lain, tapi ternyata dibuang ya. Karena adik Benny tidak habis, jadi dibuang, dan itu adalah pemborosan ya. Kemudian nomor 5, ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Ya, sudah, dia sudah mendapatkan haknya. Mendapatkan makanan yang cukup adalah hak dari setiap anak, bahkan setiap manusia. Nomor 6, ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Belum ya, karena kewajibannya adalah memakan makanannya itu sampai habis dan tidak menyia-nyiakan atau membuang-buang makanan. Kemudian soal terakhir, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Ya, sudah melaksanakan kewajibannya, yakni menghabiskan makanannya dan mengambil secukupnya. Kita lanjutkan ya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia selain untuk makan. Ya, selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen.
kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan, ya. Salah satunya adalah tadi contohnya membuang-buang nasi itu kegiatan pemborosan, ya. Menyia-nyiakan makanan itu jangan dilakukan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Benny, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari. Ya kalau adik Benny aja yang melakukan itu, tapi kalau semua orang melakukan seperti itu, maka nasinya yang terbuang juga banyak. Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang sia-sia setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Yuk, mulai sekarang kita memanfaatkan makanan yang kita punya, yang sudah menjadi hak kita dengan baik ya. Mengambil makan secukupnya dan menghabiskannya. Di sini ada beberapa gambar ya. Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Karena ternyata prosesnya untuk menjadi beras itu sangatlah lama ya. Yang pertama, proses pertama itu adalah hari pertama itu ada sawah dibajak. Nah, kalau zaman dahulu pembajakannya itu dibantu oleh para kerbau. Tapi kalau sekarang sudah ada mesin. Jadi masih ada yang menggunakan bantuan kerbau, tapi juga ada yang menggunakan mesin ya. Kalau misalkan sawahnya banyak, kalau pakai mesin kan cepat ya. Kemudian proses kedua yakni hari ke-21 sampai 30 itu padi mulai ditanam. Sebelumnya itu padi dibibit dulu ya, saat mungkin dari hari 1 sampai ke hari ke-20 itu pembibitan padi ya. Kemudian jika padinya sudah panjang kira-kira 1 jengkal itu padi mulai ditanam. Kemudian proses ketiga yakni padi mulai berbiji. Nah, ini kalau sudah berbiji itu biasanya berwarna hijau dulu, kemudian berwarna kekuning-kuningan. Itu prosesnya 100 hari. Hari 100. Kemudian hari ke-120 padi bisa dipanen, ya. Kalau sudah warnanya sudah kuning semuanya itu padi siap dipanen. Kemudian hari ke-122 padi diambil dari sawah. Ya, dipotong dulu tadi, kemudian padi diambil dari sawah. Kemudian hari ke-130 padi dijemur dan digiling. Dijemur dulu ya. Kemudian digiling. Hari ke-132 biji padi siap jadi beras. Ini kemudian selanjutnya nasi, jika sudah jadi beras itu bisa dimasak dan menjadi nasi. Nasi siap dimakan. Itu prosesnya nyampe ke kita di atas meja kita, di atas piring. Itu prosesnya lama ternyata. Tapi ternyata sebelum menjadi nasi itu ada proses lagi, proses distribusi namanya. Beras itu kemudian dikemas ya di dalam karung, biasanya kita beli di dalam karung kan ya, jadi dikemas dalam karung, kemudian jika sudah dikemas dalam karung oleh pabrik, kemudian dikirim atau didistribusikan ke kota-kota ya, kota-kota lain selain Pulau Jawa dan Sumatera dan Sulawesi, didistribusikan ke kota-kota lain, bahkan diekspor ya ke luar negeri. Kemudian proses setelah dikirim ada proses namanya jual beli ya. Beras harus kita beli dulu, kemudian harus dimasak dulu setelah dibeli ya. Sebelum dimasak harus dicuci dulu, kemudian harus dimasak supaya matang dan nasi siap dimakan ya. Karena prosesnya panjang, maka jangan membuang-buang makanan, jangan membuang-buang nasi ya. Ini prosesnya sangat panjang sekali sebelum sampai ke atas piring kita ya, ke dalam piring, di piring ya. Sebelum sampai di piring ini prosesnya ternyata panjang sekali. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan nasi, tidak boleh membuang-buang nasi.
Baik, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, yakni halaman 9. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada 3 gambar ya. Gambar A, B, C. Gambar A itu ada penebangan pohon ya, penebangan hutan. Kemudian gambar B yakni penanaman ya, kalau nggak salah penanaman tanaman. Kemudian gambar C malah dicabut tanamannya ya. Berdasarkan gambar di atas diskusikan. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut. Untuk gambar A yakni orangnya sedang menebang atau memotong pohon, menebang hutan ya. Menebang pohon. Kemudian gambar B yakni sedang menanam tanaman. Kemudian gambar C ini mencabut atau merusak tanaman. Ya, kemudian apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Untuk gambar A, kegiatan tersebut itu tidak baik ya. Bisa tidak baik jika tindakan tersebut ilegal atau tidak legal. Nah, tetapi baik jika legal atau ada izin legalitas dan juga melakukan tebang pilih ya, memilih pohon yang ditebang ya. Pohon yang ditebang hanyalah pohon yang berukuran besar saja. Kemudian untuk gambar B, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Kita lanjutkan ke gambar A saja ya. Dampak bagi lingkungan, gambar A. Jika penebangnya dilakukan secara liar, maka akan berakibat hutan gundul, kemudian bisa menyebabkan tanah longsor karena perakarannya tidak kuat ya. Kemudian juga bisa menyebabkan banjir. Dampak bagi orang lain yakni tanah longsor, erosi, kekeringan kalau musim kering, kalau banjir kalau musim panas, kalau musim hujan banjir dan lain sebagainya. Apakah perbuatan gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Iya, jika tidak memiliki izin. Kemudian gambar B, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Ya, ini gambar B baik karena melestarikan tanaman ya. Kemudian dampak bagi lingkungannya apa? Yakni lestarinya lingkungan sekitar. Dampak bagi orang lain yakni jika banyak pepohonan maka udara akan terasa sejuk karena banyak oksigen ya. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Ya tidak melanggar, justru membuat senang orang lain ya karena banyak oksigen, membuat orang lain sehat. Kemudian gambar C, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Tidak baik ya karena pertumbuhan tanaman akan terganggu jika tanamannya dicabut. Kemudian dampak bagi lingkungan, yakni mengurangi sumber daya alam. Sumber daya alam yang berupa pohon itu malah berkurang. Kemudian dampak bagi orang lainnya apa? Yakni manfaat bagi orang lain berkurang ya, nggak ada oksigen, kadar oksigennya kurang. Kemudian tingkat kesejukannya kurang ya, jadi panas karena nggak ada pohon-pohon. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Ya, karena hak untuk mendapatkan udara yang sejuk tidak dirasakan oleh orang lain. Oh, ternyata di halaman selanjutnya ada ya. Kita lanjutkan ke halaman 10. Itu apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Ini gambar A ya. Gambar A tadi adalah menebang pohon. Apakah sudah melakukan kewajibannya? Iya, sudah melakukan kewajibannya jika sudah memiliki izin legalitas untuk menebang pohon dan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali, penanaman pohon kembali. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Memilih yang harus dilakukan melakukan tebang pilih atau melakukan reboisasi. Kemudian untuk gambar kedua,
Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah ya, sudah ditanam, ya, sudah melestarikan lingkungan. Kemudian apakah yang sebaiknya dilakukan? Kita harus mencontoh perbuatan melestarikan lingkungan ini, ya. Kita juga harus melakukan pelestarian lingkungan. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Ini gambar ketiga, yakni tadi mencabut tanaman, ya. Belum melaksanakan kewajibannya karena tidak melestarikan lingkungan. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Kita tidak mencontoh perilakunya. Kita harus merawat. Sebaiknya kita harus merawat dan melestarikan tanaman. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak menyanyiakan, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman, ya. Tadi ya, udara sejuk, ya, penuh oksigen, ya, banyak kadar oksigen, segar udaranya, tidak panas dan lain sebagainya. Itu merupakan hak dari masing-masing setiap manusia, ya. Baik, itulah pembahasan materi pembelajaran 2. Semoga anak-anak semua bisa memahami dengan mudah sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.